Blok Medan. Ya, kasus Blok Medan. Kasus korupsi tambang nikel Blok Medan jangan kita remehkan. Jangan anggap ini adalah perkara sepele. Bisa jadi nih ya, kasus Blok Medan ini bisa jadi bakal jadi mimpi buruk buat Pak Jokowi. Ini bakal jadi senjata makan tuan yang bakal melenyapkan seluruh masa depan politik dari klan Pak Jokowi. Makanya, jangan anggap remeh kasus Blok Medan yang diduga melibatkan anak dari Pak Jokowi, yakni Mbak Kahiyang Ayu dan juga suaminya, calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dalam dunia politik yang kejam, kejadian kasus korupsi seperti Blok Medan ini yang awalnya cuma kicauan dari terdakwa korupsi, ini bisa berkembang jadi skandal besar. Dan yang lebih sadis lagi nih, ini bisa jadi yang lebih sadis lagi. Kasus Blok Medan bisa jadi bakal dipakai buat menyandera Pak Jokowi supaya nggak macam-macam lagi. Supaya dia ini nggak cawe-cawe lagi dalam urusan pemerintahan ke depan. Sebagaimana hidup secara umum, politik punya ironinya sendiri. Politik punya tragedinya sendiri. Politik punya karmanya sendiri. Dan bisa jadi kasus Blok Medan bakal jadi karma buat Pak Jokowi. Dia yang selama ini menggunakan kasus-kasus hukum buat menjerat para politikus supaya mengikuti semua keinginannya. Dia yang selama ini memakai kasus-kasus hukum buat menyandera para politikus kita, pada akhirnya dia bisa terkena batunya. Senjata bisa berbalik, senjata bisa makan tuan. Kasus Blok Medan bisa menyandera Pak Jokowi di masa depan. Kalau misalnya nih Pak Jokowi mulai macam-macam sama penguasa, bisa jadi Mbak Kahiyang dan Mas Bobi bakal dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi buat dimintai keterangan seputar keterlibatan mereka dalam kasus Blok Medan ini. Lalu kalau misalnya Pak Jokowi macam-macam lagi, bisa jadi Mbak Kahiyang dan Bobi bakal dijadikan tersangka. Cucu-cucu dari Pak Jokowi bisa jadi bakal kehilangan pendampingan dari orang tua mereka. Politik memang bisa jadi bakal sesadis itu. Makanya, jangan kita anggap remeh kasus Blok Medan ini. Kasus Blok Medan bisa menjadi tragedi hidup dari keluarga Pak Jokowi. Dan makanya juga, catatan penting kita, bisa jadi kasus-kasus seperti kasus Blok Medan inilah yang membuat Pak Jokowi jadi nggak bisa berhenti. Dia nggak bisa turun dari singgasana kekuasaan secara soft landing. Pak Jokowi dan keluarganya hanya mungkin buat nggak tersandera kasus Blok Medan bila mana mereka tetap punya kekuasaan yang masih cukup besar. Misalnya, bila mana Pak Jokowi punya partai politik yang cukup besar. Jadi, bila mana kasus Blok Medan ini nanti diangkat penguasa, Pak Jokowi bisa mengerahkan seisi partai politiknya buat menekan penguasa supaya mengurungkan niatnya dalam membongkar kasus Blok Medan ini. Dan lingkaran setan saling sandera menyandera ini bakal terus berlangsung, bagai roda yang terus berputar, tiada habisnya. Tentunya apa yang bakal terjadi di masa depan bakal sangat ditentukan sama bagaimana Pak Prabowo menyikapi semua persoalan sandera menyandera kasus ini. Apakah Pak Prabowo bakal melanjutkan permainan ala Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo bakal menghentikannya? Ataukah Pak Prabowo bakal membiarkan hukum bekerja tanpa intervensi dari kekuasaan? Buat kita yang ingin Indonesia maju, jadi sejahtera, jadi adil dan makmur, pastinya kita semua menginginkan hukum dijalankan tanpa tebang pilih. Kita ingin hukum yang independen dan adil. Kita ingin ada kepastian hukum. Kita ingin ada perlindungan hukum buat rakyat. Kita ingin semua kasus korupsi diusut tanpa pandang bulu. Kita ingin semua koruptor ditangkap dan dipenjara tanpa pandang bulu. Tapi, mungkinkah kedaulatan hukum itu terwujud di negeri kita tercinta? Mungkinkah kedaulatan hukum terwujud di era pemerintahan Pak Prabowo? Mungkinkah? Sayangnya, yang lebih mungkin terjadi, yang bisa saja terjadi, karena kita gagal membangun kedaulatan hukum, kasus korupsi tambang Blok Medan bakal terus mengancam dan menyandera keluarga Pak Jokowi di masa depan.
Pak Jokowi dan keluarganya bisa jadi bakal menerima karma itu. Sekarang, giliran mereka yang tersandera kasus hukum. Dan sudah pasti, kondisi serba mencemaskan seperti inilah yang bakal membuat Pak Jokowi nggak bisa tidur nyenyak lagi.